pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk sementara sampai dengan hari -8 belum ada peningkatan yang berarti. Untuk besaran zakat itu tentu ada dua pendekatan. Yang pertama, kalau kita zakat dengan beras, Selamat pagi pendengar dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. 3 terminal angkutan darat aktif di Kepulauan Buton belum menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penumpang. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menetapkan besaran zakat fitrah 1444 Hijriah yaitu sebesar Rp35.000 per jiwa, ditambah infak Ramadan sebesar Rp10.000 bagi yang mengonsumsi beras. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Sabtu 15 April 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, 3 terminal angkutan darat aktif di Kepulauan Buton belum menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penumpang. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Untuk sementara sampai dengan hari -8 belum ada peningkatan yang berarti. Hingga H-8 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi belum terpantau adanya lonjakan penumpang di sejumlah terminal angkutan kota dalam provinsi AKDP di wilayah Kepulauan Buton. Pergerakan penumpang di terminal-terminal pemerintah itu masih terbilang normal. Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Wilayah Kepulauan Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Sumarto Kete saat dikonfirmasi RRI Jumat mengatakan dari 7 kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya untuk sementara hanya ada 3 terminal yang berfungsi, yakni Terminal Waromosio di Kota Bau-Bau, Terminal tipe B Lombe di Kabupaten Buton Tengah, dan Terminal tipe B Wasaga di Kabupaten Buton. Arus penumpang di ketiganya masih terpantau normal. Untuk sementara sampai dengan hari -8 belum ada peningkatan yang berarti arus kendaraan baik dari Kota Kendari kemudian ke Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton ke Kota Bau-Bau, demikian pula halnya dari Kota Kendari ke Buton Tengah. Untuk angkutan darat, kata Sumarto, tidak dilakukan pemeriksaan cakupan vaksinasi seperti yang berlaku untuk penumpang jalur pesawat dan laut, khususnya kapal pelni. Meski demikian, biasanya bersama Dinas Kesehatan setempat dilakukan uji petik supir-supir angkutan kota dalam provinsi dari pengaruh minuman beralkohol maupun penggunaan narkoba. Karena jadwal untuk cuti bersama mungkin belum dimulai, nanti mungkin hari waktu kerja kan sampai dengan hari Selasa tanggal 18. Ya mungkin tanggal 19 itu sampai dengan tanggal 23 mungkin baru arus kepadatan itu melonjak. Meski fasilitasnya tidak begitu lengkap, Sumarto berharap para pengguna jasa transportasi darat dapat menggunakan fasilitas terminal yang telah disiapkan pemerintah agar keamanan dan kenyamanan baik penumpang maupun pengendara dapat terus terpantau dengan baik. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara menggelar pasar murah di Kota Bau-Bau yang dipusatkan di kantor Kecamatan Betoambari pada Jumat 14 April 2023. Pasar murah itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Poniansa. Wali Kota Bau-Bau mengatakan ini menjadi bentuk keseriusan Gubernur Ali Mazi untuk bersama-sama membantu pemerintah daerah dalam upaya menekan inflasi. Diungkapkan pasar murah yang ini benar-benar menjadi pasar penyeimbang untuk menghalangi banyak spekulan yang memanfaatkan situasi di hari keagamaan untuk menaikkan harga.
Ditambahkan, gerakan pangan murah menjadi suatu intervensi yang rutin oleh Pemkot Bau-Bau dan Pemprov Sultra untuk menjamin kesediaan dan kejangkauan sebagai kunci ketahanan pangan. Oleh karena itu, Wali Kota Bau-Bau menyampaikan salam hormat kepada Gubernur Ali Mazzi yang sudah menunjuk Kota Bau-Bau sebagai salah satu daerah pelaksanaan pasar murah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menetapkan besaran zakat fitrah 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp35.000 per jiwa, ditambah infak Ramadan sebesar Rp10.000 bagi yang mengkonsumsi beras. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Untuk besaran zakat itu tentu ada dua pendekatan. Yang pertama, kalau kita zakat dengan beras, Pemerintah Kota Bau-Bau telah menetapkan besaran zakat fitrah 1444 Hijriah, yaitu sebesar 35.000 per jiwa ditambah infak Ramadan 10.000 bagi yang mengkonsumsi beras, dan sebesar 24.500 ditambah infak Ramadan 10.000 bagi yang mengkonsumsi jagung. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesrah Setda Bau-Bau Arlis mengatakan, besaran zakat fitrah itu tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Bau-Bau nomor 442/3/2023 tentang penetapan zakat fitrah, infak Ramadan, dan pedoman pelaksanaan dalam wilayah Kota Bau-Bau. Di mana kata Arlis, pengambilan keputusan penetapan zakat fitrah itu melibatkan Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, serta instansi terkait yang dilakukan berdasarkan hasil survei harga di sejumlah pasar Bau-Bau. untuk besaran zakat itu tentu ada dua pendekatan. Yang pertama, kalau kita zakat dengan beras, asumsinya 1 liter adalah 10.000. Setiap jiwa 3,5 liter, berarti untuk zakat fitrahnya Rp35.000 per jiwa, ditambah dengan infaknya 10.000 per jiwa. Artinya bahwa dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya Rp45.000. Adapun kalau kita menggunakan jagung, harganya adalah Rp7.000 per liternya, maka sejumlah 3,5 liter itu harganya adalah Rp24.500. Ditambah dengan infaknya 10.000, maka dia total untuk jagung itu yang menggunakan jagung adalah Rp34.500. Kata Arlis, besaran zakat fitrah ini sudah diputuskan sejak sebelum bulan Ramadan 2023 agar umat Islam di Bau-Bau punya waktu cukup menyiapkan dananya membayar zakat fitrah yang hukumnya wajib. Ya, sehingga pemerintah kota mengambil langkah lebih cepat untuk mengeluarkan keputusan tentang itu. Kemudian yang kedua, itu juga dilakukan dalam rangka preventif terhadap kemungkinan akan adanya orang-orang yang mengatasnamakan lembaga-lembaga tertentu untuk menarik zakat bagi masyarakat kita. Karena itu Arlis mengimbau masyarakat membayar zakat melalui Basnas sebagai lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menarik, mengumpul, dan mendistribusikan zakat dari kaum muslimin. Bisa langsung ke Basnas, bisa ke masjid, karena setiap masjid di dalam kota Bau-Bau itu sudah dilakukan bintek untuk bagaimana pengumpulan, kemudian pengelolaan dan pelaporan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Informasi terakhir, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara menggelar rapat sosialisasi dan implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu. Kegiatan yang menghadirkan perwakilan Parpol, Panwascam, dan masyarakat ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Bau-Bau pada Jumat 14 April 2023. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bau-Bau, Akwaludin Raziki, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya pengawasan pemilu sehingga membangun kesadaran dalam mengawas pelaksanaan pemilu 2024.
Selain itu, meningkatkan pengetahuan terkait pencegahan pelanggaran pemilu dan prosedur penanganan pelanggaran pemilu. Dalam kesempatan itu, anggota Bawaslu Kota Bau-Bau Sarmin membawakan materi terkait Perbawaslu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 yang dapat dilakukan via daring melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa SIPS. Sementara itu, anggota Bawaslu lainnya, Yusran, juga memberikan penguatan terhadap para peserta terkait indeks kerawanan pemilu 2024 di Kota Bau-Bau. Pendengar RRI Bau-Bau, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 3 terminal angkutan darat aktif di Kepulauan Buton belum menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penumpang. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menetapkan besaran zakat fitrah 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp35.000 per jiwa ditambah infak Rp10.000 bagi yang mengkonsumsi beras. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.